Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak Indonesia yang hebat. Selamat berjumpa kembali dengan Pondok Media. Pondok Media datang belajar menjadi senang. Pagi ini kita akan melanjutkan pembelajaran tema 7, subtema 1 masuk ke pembelajaran 2. Langsung ke materi. Untuk menyingkat durasi video, tujuan pembelajaran kali ini yang pertama bahasa Indonesia, menulis informasi dari teks sejarah. Dan yang keempat, menjelaskan perubahan benda. Kemudian SPDP-nya menjelaskan tangga nada lagu wajib nasional. Itu tujuan pembelajaran kita. Langsung ke materi. Bangsa Eropa mulai memperkuat dan melanggengkan kekuasaannya di Indonesia. Mereka membentuk pemerintahan kolonial dengan berlaku tidak adil terhadap rakyat Indonesia. Ini materi pengantar kita ya. Demi mewujudkan semboyan 3G. Apa 3G kemarin anak-anak? Gold, Glory, Guspan. Masih ingat ya? Sekarang untuk mengembangkan ini dan mempertahankan kekuasaannya, tidak lagi hanya urusan perdagangan yang diurusi anak-anak ya. Mereka juga membuat program ya, peraturan dan program kerja yang hanya menguntungkan pihak mereka sendiri dengan membentuk pemerintahan kolonial Belanda. Bagaimana kondisinya rakyat Indonesia semasa penjajahan Belanda ini? Mari kita ikuti bersama-sama. Peristiwa-peristiwa pada masa pemerintahan kolonial ya, ini yang Inggris dulu ya, kolonial Inggris. Indonesia sempat dijajah oleh Inggris walaupun tidak lama seperti Belanda ya, yaitu sekitar 5 tahun, dari tahun 1811 sampai 1816. Ini ketika Belanda kalah perang dengan Inggris ya. Antara masa penjajahan Belanda itu di sela-selanya ada penjajahan Inggris. Setelah berhasil menguasai Indonesia, pemerintah Inggris kemudian mengangkat Thomas Stafford Raffles sebagai gubernur di Indonesia. Ditugaskan tanggal 19 Oktober 1811. Kebijakan di bidang ilmu pengetahuan, ini mengundang ahli untuk penelitian ilmiah di Indonesia. Dan Raffles juga bersama dengan Arnoldi berhasil menemukan bunga bangkai raksasa. Kemudian nama ilmiahnya adalah Rafflesia arnoldi, diambil dari penemunya ini, bunga bangkai raksasa tadi. Kemudian juga Raffles menulis buku History of Java dan membangun kebun raya Bogor ya, merintis pembangunan kebun raya Bogor. Kebun raya Bogor ini kebun raya yang mengoleksi berbagai jenis tanaman di Indonesia bahkan dari berbagai penjuru dunia. Lanjut, kebijakan ekonomi menghapus kontinental, penyerahan diganti dengan sistem sewa tanah. Dianggap milik negara, maka petani harus membayar pajak sebagai uang sewa. Upaya Raffles menerapkan sistem pajak tanah mengalami kegagalan karena faktor berikut. Sulit menentukan besar kecilnya pajak bagi pemilik tanah karena tidak semua rakyat mempunyai tanah yang sama. Dan kesulitan yang kedua, sulit menentukan luas sempitnya dan tingkat kesuburan tanah petani karena tahap petani itu masing-masing lahannya tidak sama luasnya. Demikian juga kesuburannya. Keterbatasan pegawai-pegawai Raffles dan masyarakat desa belum mengenal sistem uang. Zaman itu belum mengenal sistem uang. Kemudian kebijakan di bidang pemerintahan, pengadilan dan sosial. Dalam bidang ini Raffles menetapkan kebijakan 1. Pulau Jawa dibagi menjadi 16 karisidenan termasuk Yogyakarta dan Surakarta. Padi juga masuk karisidenan. 2. Setiap karisidenan mempunyai badan pengadil. 3. Melarang perdagangan budak. Baik, kita lanjutkan anak-anak. Pemerintahan kolonial Belanda. Tahun 1595 Belanda mau berangkat dari Eropa di bawah pimpinan Cornelis de Houtman dan sampai di Indonesia pada tahun 1596 dengan mendarat di Banten.
Kemudian dalam perkembangannya, Persatuan Perdagangan Belanda ini membentuk kongsi dagang. Para pedagang Belanda ya, membentuk kongsi dagang didukung oleh pemerintah. Kongsi dagang ini dinamakan VOC. Tanggal 20 Maret 1602. Tujuan VOC di Indonesia antara lain sebagai berikut. Menguasai pelabuhan-pelabuhan penting, menguasai kerajaan-kerajaan di Indonesia, melaksanakan monopoli perdagangan rempah-rempah. Monopoli tahu ya anak-anak? Ya, tahu, bukan monopoli permainan itu. Monopoli perdagangan ini adalah penguasaan perdagangan. Negara-negara lain atau bangsa lain seperti Inggris, Jepang tidak boleh ikut, ya, termasuk juga Cina. Yang menguasai harus pedagang-pedagang Belanda. Baik anak-anak, kerajaan Belanda ini diakibatkan karena kemerosotan VOC. Ini disebabkan oleh apa? Banyak pegawai VOC yang melakukan korupsi. Sulitnya melakukan pengawasan terhadap daerah penguasaan VOC karena sangat luas ya. Kemerosotan VOC adalah sebagai berikut. Yang pertama, meletusnya revolusi Prancis menyebabkan Belanda jatuh ke tangan Prancis di bawah pimpinan Napoleon Bonaparte ya. Penentangan oleh rakyat Indonesia terhadap VOC dalam bentuk peperangan yang banyak menyedot pembiayaan dan tenaga. Dan tanggal 15 Januari 1808 William Dandilis menerima kekuasaan dari Gubernur Jenderal Wesi. Dandilis dibebani tugas mempertahankan Pulau Jawa dari serangan Inggris karena Inggris telah menguasai daerah kekuasaan VOC di Sumatera, Ambon dan Banda, ingat. Nah, itu tugasnya William Dandilis. Kita lanjutkan. Sebagai jenderal antara lain meningkatkan jumlah tentara dengan cara mengambil dari berbagai suku bangsa di Indonesia. 2. Membangun pabrik senjata di Semarang dan Surabaya. 3. Membangun pangkalan armada di Anyer dan Ujung Kulon. Yang keempat, membangun jalan raya Anyer hingga Panarukan sepanjang lebih kurang 1100 km. Yang kelima, membangun benteng-benteng pertahanan. Jalan raya Anyer Panarukan kemudian dinamakan Jalan Willy Dandilis ya. Jalan Dandilis itu adalah jalan Pantura itu anak-anak ya. Pantai Utara, sepanjang Pantai Utara. Dalam melaksanakan pembuatan jalan ini, Dandilis menerapkan sistem kerja paksa atau rodi istilahnya ya. Dandilis juga melakukan berbagai usaha untuk mengumpulkan dana dalam menghadapi Inggris, antara lain mengadakan penyerahan hasil bumi, memaksa rakyat menjual hasil buminya kepada pemerintahan Belanda dengan harga murah, mewajibkan rakyat Priangan untuk menanam kopi dan menjual tanah-tanah. Nah, inilah program kerja dari Dandilis yang tentunya akan menyengsarakan rakyat Indonesia. Baik anak-anak, kita lanjutkan. Tugas kita adalah membuat perbandingan pelaksanaan pemerintahan kolonial Inggris dan Belanda. Buatlah perbandingan dengan menggunakan prinsip. Nah, ini kata tanya apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana. Pemerintahan kolonial Inggris dan Belanda kita bandingkan siapa tokoh yang paling terkenal pada masa pemerintahan kolonial di Indonesia. Inggris tadi tokohnya siapa, Belanda tadi tokohnya siapa yang membuat jalan Anyer Panarukan tadi ya. Kemudian lanjutnya, di manakah daerah kekuasaannya? Karena Inggris ini menang perang dengan Belanda, tentunya ke wilayah jajahan Belanda ini akan jatuh di tangan Inggris. Wilayahnya di mana tadi? Baik anak-anak, kita lanjutkan. Kemudian kapan waktu pemerintahan kolonial Indonesia dimulai? Inggris tadi tahun berapa? Belanda tahun berapa? Yang ditanyakan dimulai. Kemudian kebijaksanaan apa yang diambil selama pemerintahan kolonial berlangsung? Tadi ada kebijakan ekonomi. Kebijakannya apa? Inggris, Belanda apa? Ya, silakan yang kalau sudah lupa ya, diulang kembali, diputar kembali. Baik, kesimpulannya, bagaimana kondisi rakyat pada masa pemerintahan kolonial? Nah, tentunya titik. Baik anak-anak, kita lanjutkan untuk mupel
IPA-nya, perubahan wujud benda. Ya. Benda-benda di sekitar kita memiliki sifat dan ciri yang unik. Dengan memahami sifat-sifat benda, kita dapat mempelajari fenomena alam yang terjadi di sekitar kita dengan baik. Anak-anak, benda itu nanti, benda yang wujudnya ada berapa anak-anak? Ada 3, padat, cair, gas. Itu nanti bisa berubah wujud. Perubahannya bagaimana? Nah, kita lanjutkan aja. Baik, kita lanjutkan anak-anak. Ini adalah pengaruh kalor terhadap benda. Skema perubahan wujud benda karena pengaruh kalor, ya. Ini ada mencair, membeku, menguap, mengembun, mengkristal atau deposisi, dan menyublim. Baik anak-anak, perubahan wujud ini nanti akan kita pelajari satu persatu. Mari. Yang pertama adalah mencair. Mencair merupakan perubahan wujud dari padat menjadi cair. Peristiwa mencair contohnya es batu yang dibiarkan di ruang terbuka, mentega yang dipanaskan, kemudian lilin yang dibakar atau dipanaskan. Nah, ini contohnya, ya. Padat menjadi cair, namanya mencair. Lanjut. Dan membeku merupakan perubahan wujud dari cair menjadi padat. Contohnya air menjadi es setelah dimasukkan ke dalam freezer. Pembuatan gula merah, pembuatan agar ini lihat contohnya ini. Cair menjadi padat, namanya membeku. Baik, anak-anak, kita lanjutkan. Menguap merupakan perubahan wujud dari cair menjadi gas, namanya menguap. Cair menjadi gas. Contohnya memasak air, membuat garam, minyak wangi disemprotkan, menjemur pakaian, menjemur padi. Nah, ini contoh-contoh perubahan wujud dari cair menjadi gas yang dinamakan menguap. Untuk yang keempat, menyublim. Menyublim adalah perubahan wujud dari padat menjadi gas. Contohnya penggunaan kapur barus untuk pewangi atau wangi, untuk melindungi pakaian dari serangga-serangga kecil. Kemudian penggunaan efek asap kering yang digunakan di panggung-panggung, ya. Es kering ini dibuat dari karbon dioksida, yang disublimkan sehingga menjadi, kemudian kristal salju yang menjadi uap air, ini juga dari padat langsung menjadi gas, tidak melalui air lagi, ya, tidak mencair tapi langsung menjadi gas, namanya menyublim. Dan yang kelima, mengkristal. Mengkristal merupakan perubahan wujud dari gas menjadi padat. Nah, namanya mengkristal. Contohnya knalpot pada kendaraan bermotor. Lama-lama di dalamnya nanti ada hitam-hitam yang padat. Itu merupakan pemadatan dari karbon dioksida, karbon monoksida yang dikeluarkan oleh oleh knalpot ini, oleh kendaraan mesinnya, ya. Kemudian bunga es di freezer. Nah, ini adalah uap air yang menjadi bunga es. Ini dari cair menjadi dari gas, ya. Uap air itu gas menjadi padat. Kemudian terjadinya salju. Baik anak-anak, kita lanjutkan yang terakhir, yaitu mengembun. Mengembun adalah merupakan perubahan wujud dari gas menjadi cair. Mengembun. Contohnya permukaan luar gelas, ya. Ini basah ketika gelas ini diisi es atau diberi air yang dingin, ya. Ini adalah uap air yang di sekitar gelas ini mengembun, menempel pada gelas. Kemudian ini kaca mobil, ya. Kemudian embun di pagi hari. Kemudian penyulingan dalam pembuatan minyak cenggah. Itu untuk perubahan wujud, ya. Sudah kita bahas tentang definisi dan contohnya. Baik anak-anak, nah untuk tugas kalian adalah melengkapi ini, ya. Nah, yang ini, yang merah ini menyerap kalor, yang hijau melepaskan kalor. Nah, dari padat menjadi cair, ini merah, diisi apa? Dari cair menjadi padat, namanya apa? Dari gas menjadi cair, ini dari cair menjadi gas, ini diisi, ya. Dari gas menjadi padat, ini dari padat menjadi gas di sini. Itu tugas IPA, ya. Baik, kita lanjutkan.
ini adalah sampai pada pembelajaran atau muatan pelajaran SBDP Ayo Menyanyi ya. Silahkan nanti cari di YouTube, silahkan kalian nyanyikan, mungkin notasinya bisa dipelajari ya, nanti dipelajari sendiri. Baik anak-anak, kita lanjutkan. Lagu Rayaan Pulau Kelapa bukan salah satu lagu wajib. Apakah lagu wajib itu? Lagu wajib adalah lagu yang wajib dipelajari oleh siswa dalam rangka menanamkan rasa cinta tanah air, menghargai jasa pahlawan, dan membakar semangat perjuangan agar selalu menyala. Ciri-cirinya, lagu wajib bertujuan untuk menanamkan sikap cinta tanah air, kepahlawanan, nasionalisme, serta rela berkorban demi bangsa dan negara. Biasanya lagu wajib menggunakan irama yang semangat dan berupa himne. Kemudian lagu-lagu wajib diajarkan, dipelajari dan diayati sesuai dengan maksud dan tujuan yang terkandung di dalamnya. Itu anak-anak yang bisa saya sampaikan untuk pagi hari ini. Mohon maaf jika ada kesalahan, kurangan. Saya cukupkan sekian. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.